puas dengan Jokowi dan Gibran. Jadi pilihannya cuma dua, puas dan tidak. Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas, apa yang kemudian membuat Anda tidak puas. Kan itu yang tidak terpotret dalam survei. Udah, kalau di background satu-satu tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan-kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol. Paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat, per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah, kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan, per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan, Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Garni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menjebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu, dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serang. Ya, teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik, ya, memberikan kita satu pembelajaran terkait dengan pernyataan-pernyataan seorang politisi, yaitu Adi Prayitno. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang ini sangat memberikan satu pemahaman ya bagi pemuda, anak-anak muda sekarang ini terkait dengan pernyataannya ya terhadap wakil presiden dan begitu juga mantan presiden. Nah, di bawah ini teman-teman ada beberapa komentar netizen yang dikomentari
ya oleh netizen. Coba kita lihat satu persatu. Sebenarnya bagaimana tanggapan mereka terhadap ya pernyataan seorang bapak politisi ya disebut oleh Hotmar Paris, yaitu Adi Prayitno. Ya, jadi sebenarnya dikatakan di sini bahwa seharusnya kalau memang mau membantu rakyat miskin, kasih saja setiap kepala keluarganya yang nomorek, aman gak akan ada korupsi. Mantap Adi Prayitno. Pemerintah ini memang hanya obral janji, cuman omong-omong saja di TV, di media lainnya ya, apalagi besar-besarnya ya Irma sudah diam, gak bisa menjawab. Mantap Prayitno Irman mati kutu, dan Irma pola pikirnya bodoh, sudah jelas di Mulyono pembohong masih dibela. Ya, kemudian bahwa termasuk mau menaikkan gaji haji guru Adi Prabowo, ya gembor-gembor mau naikin gaji guru, jutaan mana buktinya? Dan kenapa Irman diam woi? Coba ngomong. Nah, mau lihat muka Bu Irman ya, penjilat itu. TV ini nggak laku kalau nggak ada ibu penjilat itu. Soalnya janji-janji seorang calon presiden, gubernur, wali kota, bahkan bupati, kepala desa, itu sudah biasa cara membohongi masyarakat. Kalau 100 hari kerja Prabowo cuman yang satu yang udah jelas, ibu cari gas sampai mati gara-gara menteri titipan Mulyono. Ya, ternyata teman-teman bahwa terkait dengan Irma Caniago dan bapak politikus ya, politik ya, bapak politik yaitu Adi Prayitno ini memberikan kejutan yang cukup memberikan satu pandangan yang cukup serius dalam bernegara. Tentu apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini sepertinya ya Irma ini sepertinya terdiam ya teman-teman terhadap pernyataan-pernyataan dari ya seorang bapak politisi yaitu Adi Prayitno. Kemudian bahwa Pak Adi Prayitno mulai tidak netral ya, biarlah ya nilai nanti selanjutnya ya. Irma yang masih konsisten dalam komennya bikin adem ya, panjang umur. Kasihan raya makan tikus goreng sekalian, kalau kasih raya makan serangga tanggunglah, gak becus urus raya, ngaku pengen kasih makan raya Indonesia. Ya, jadi mantap Mas Adi Prayitno, 80% kerja juga belum, dan cuman bagi nasi rantang dan bagi-bagi susu. Ya, bangun rumah sakit internasional di setiap daerah, omon-omon, dan masuk Mas Irman modal ngotot ngeyel karena tidak jujur menghentikan dapat jabatan komisaris. Dan mantap Bung Adi Prayitno, dan 3 jutaan rumah rakyat itu janji iblis. Taulah apa yang jadinya kalau iblis berjanji. Ya, jadi 100 buah Gibran, tapi ada minus sebelum ya 100. Keren ya. Bahkan betul-betul Bang Yadi dan Bu, negara kita beras murah dan BBM murah. Kan pasti lancar. Kalau beras cuma BBM masih mahal, ya masih mahal. Negara masih banyak korupsi. Ya, jadi teman-teman bahwa bukan BBM-nya semakin turun ya. Saya perhatikan akhir-akhir ini bahkan BBM-nya pun ya semakin naik. Ya, nah tentu normalnya bahwa memang inilah yang terjadi ya ketika Bapak politikus ya Adi Prayitno ini memberikan satu pernyataan ya terhadap pejabat-pejabat negara yang mestinya ini harus didukung oleh berbagai pihak terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini supaya ada pembenahan ke depannya bagaimana memajukan bangsa dan negara ini. Ya, kemudian bahwa dikatakan oleh netizen bahwa bung negara kita beras murah, ya internet gratis, 19 juta lapangan pekerjaan sampai sekarang nihil. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang pejabat negara dan ketika mulai masa kampanye
tentu masyarakat sudah mendengarkan dan merekam hal ini. Apalagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, silakan dicatat ya. Dan tentu 19 juta lapangan pekerjaan ini teman-teman menjadi pertanyaan yang cukup serius terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap hal ini. Apakah sampai saat ini sudah ada 19 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pejabat negara? Tentu mereka butuh waktu teman-teman ya. Bahkan dapur MBG katanya sudah berapa ribu ya yang sudah jadi. Tentu di setiap Kopdes dan dapur MBG-nya tentu menyerap ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu pekerjaan tersebut. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa teman-teman bahwa tidak jauh dari apa yang kita lihat saat ini, bahwa ketika pemimpin ya benar-benar memimpin, tentu ini memberikan hasil juga yang positif. Jadi itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.